Terima kasih. Stop. Ternyata Mas Henry ya. Biar aku lihat dulu. Hukumannya apa? Pilih satu cewek buat dicium. Oh, Hukuman begini, mending langsung sebut nama Kak Maya saja. Siapa yang gak tahu, Mas Henry sama Kak Maya sudah jodoh dari kecil. Temenan dari kecil soalnya. iya benar. Cium dong. Cium dong. Maya, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Hahaha. Oke, kalau gitu. Dalam beberapa hari lagi, kalian langsung bikin acara tunangan ya. Aku ngomong di sini, dari kalian berdua bersaudara. Siapa yang nikah duluan dan punya anak cowok pertama? Dia yang warisin keluarga Saputra. Ayo semangat dong kalian. Tentu saja. Ini? Tunggu saja. Mas Henry, mau kemana? Kak Maya kan di sini. Kak Maya, maksud Mas Henry apa? Dia. Jangan-jangan mau cium cewek lain lagi? Ayo, jalan yuk. Rasa melati segar. Oak, pilih kamu saja. Kak Henry, bukannya dia itu punya kebiasaan suka bersih ya? Henry, kamu jangan bikin ribut. Henry, Sini kenalin muka dulu. Tenangkan aku. tunangan? Kalian lanjut saja mainnya. Semuanya aku yang bayarin. Siapa tunangan kamu? Kamu mau ngapain? Siapa tunangan kamu, ha? Lepasin. Lepasin aku. Kak Maya, kalian habis berantem ya? Kenapa sampai ada tunangan segala? Mana mungkin? Dia cuma bercanda doang. Turunin aku. Aku saja nggak kenal sama kamu. Sudah ciuman seperti itu. Masa nggak kenal? Kamu, dasar mesum. Ngapain buru-buru? Yang lebih parah saja belum aku lakuin. Nanti saja mukulnya juga masih sempah. Kamu niatnya apa? Turunin aku dari mobil. Tolong. Cuma mau ngobrolin soal pertunangan. Ngapain buru-buru gitu? Nggak mau? Siapa juga yang mau nikah sama kamu? 1 miliar. Aku beli masa pernikahan kamu selama setengah tahun. Turunin aku dari mobil. Mobil ini harga 1 triliun. Ini. Jangan-jangan aku yang menggoresnya? Sekarang, kamu utang ke aku 500 juta. Jelas-jelas kamu yang maksa aku naik. Cabut saja. Nggak suka dipaksa. Tapi kalau diambil halus, biasanya kamu mau kan? Tadi nyaris ketabrak mobil. Gimana rasanya? Gimana? Ini hadiah pertemuan aku. Kamu masih suka nggak? Dengar-dengar kamu sudah masuk kuliah ya. Waktu cepat banget berlalu. Lagi cuticulia, kasihan orang tua yang keras kepala. Baru sekarang jatuh sakit, ngeliat hidup kamu susah. Aku malah lega. Melati Kurnawan, kita bakal ketemu lagi sebentar lagi. Senang nggak? Aku kasih hadiah buat pertemuan kita ya. Kamu masih tinggal di tempat jelek yang dulu itu? Kamu sebenarnya siapa? Ngirimin banyak banget pesan aneh-aneh gitu. Sebenarnya kamu mau apa? Aku dokter di Rumah Sakit Jakarta. Nona Kurnawan, kamu kenapa?
Maaf. Aku nggak apa-apa. Oh, jadi begini Nona Kurnawan, biaya deposit ayah kamu sudah habis terpakai, termasuk biaya pengobatan nenek kamu. Juga belum dibayar. Mohon segera melakukan pembayaran ya. Oke, aku mengerti. Kenapa? Berubah pikiran? 150 juta. Sampai segitunya suka uang. Berarti tadi itu Kuma Prara jual mahal. Kamu. Kalau kamu nggak mau, anggap saja aku nggak pernah ngomong. Set barang dulu. Anggap saja ini kerja sampingan bayaran besar. Melati Kurnawan. Kamu pasti bisa. Mau mandi yang bersih dulu. Atau cabut saja? Aku mandi sekarang. Harus aku persilakan kamu ke sini? Nggak pakai? Aku. Baju dalam aku kebasahan. Jangan gerak sembarangan. Ngapain ini? Cek kualitas. Pakai hidung? Nggak pakai sabun mandi? Di dalam nggak ada. Masih oke. Uang muka. Besok pagi jam 10. Pergi ambil surat nikah. Jadi, ini sudah lolos cek kualitas. Sudah boleh mulai kerja? Masuk kamar. Naik ke tempat tidur. Sampai heboh gini. Hasilnya cuman begini? Pakai duit buat beli guling manusia sungguhan. Jangan ribut. Aku nggak ngomong apa-apa. Jangan napas keras-keras. Dia malah mukul pantataku. Jangan tegeng. Kamu sudah mati berapa bulan? Keras banget. Aku mending peluk pentungan saja buat tidur. Aku keras? Tubuh kamu yang penuh otot baru keras. Bagian mana-mana juga keras. Ya sudah. Lupakan. Cowok yang gak jago urusan itu, biasanya suka punya kebiasaan aneh sendiri. Apalagi dia bos kan? Harus dimaklumi. Tapi kalau dipikir lagi, dia meluk aku kayak gitu, gimana caranya aku bisa rileks? Maaf, aku. Tetap rileks saja kayak tadi. Tutup mata, jangan berisik. Nona Kurnawan. Nenek sudah tidur sekarang. Sesuai arahan dari kamu, aku sudah bilang ke dia, kalau kamu dapat beasiswa, baru setelah itu, dia mau tetap dirawat di rumah sakit. Terus soal ayah kamu, keadaannya mungkin agak berubah, harus dijelasin langsung ke kamu. Oke, aku mengerti.
Melati Kurnawan. Kita bakal segera ketemu. Maksud dokter, ayahku harus dirawat lebih lama, lalu menjalani terapi stimulasi sadar. Siapa tahu, masih ada kemungkinan sadar begitu? Benar. Tapi sekarang, biaya dasar harian, ayah kamu saja sudah 2,5 juta per hari. Biaya terapi stimulasi sadar dihitung terpisah. Lalu, katup jantung nenek kamu juga bermasalah. Harus dioperasi. Sekali operasi ini, biayanya lebih dari 100 juta. Nona Kurnawan, coba pertimbangkan baik-baik. Biaya yang tertunggak. Sebelumnya yang perlu ditagih, sudah aku bayar. Untuk selanjutnya, aku akan cari cara lagi. Tolong banget ya dok. Dokter harus bisa membuat ayahku sadar kembali. Tenang saja, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Sudah 15 tahun, sejak waktu itu kamu jadi pahlawan, menengkap penjahat dan diserang balik. Kamu juga cuma bisa terbaring di sini, selama 15 tahun. Pihak kepolisian takut komplotan kriminal bakal balas dendam. Jadi data kamu dihapuskan. Semua orang mengira kamu sudah meninggal. Tapi aku yakin, ayah nggak akan tega ninggalin aku sendirian. Aku pasti akan bikin ayah sadar lagi. Taufik Kurnawan. Ternyata kamu masih hidup. Ha, Ibu! 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 Ibu bangun! Baguslah. Masih hidup. Baladon Damaku. Jadinya bakal lebih seru. Hari ini kamu... Henry Saputra. enak haram. Baru balik ke Indonesia sebentar, sudah langsung tunangan. Aku kasih tahu ya, kalau kamu sampai rebut harta, keluarganya Saputra saja nggak bisa. Mending jangan panggil aku lagi. Cewek kayak gini, nggak punya latar belakang apa-apa. Cewek biasa saja, di jalanan juga banyak kayak dia. Bisa kasih kamu semua kejutan dan rasa malu sebesar apa sih? Ayah ibu tercintaku. Apa mereka bahkan bisa sampai curiga dan nggak bisa tidur gara-gara acara tunangan ini? Pak Saputra, barusan, Bapak mau ngomong apa? Ayo dandan yang rapi, kita akan mengumumkan ke media. Mengumumkan ke media? Mau kemana? Ke acara tunangan. Pack. Sini. Oh. 1,5 miliar buat beli hubungan tunangan kamu selama setengah tahun. Dan aku punya hak buat hentikan kapan saja. Selama periode ini, kita masing-masing nggak ikut campur urusan pribadi. Nggak boleh bocorin isi kontrak ini. Nggak sembarangan umbar. Hibangin kita ke orang lain. Aku nggak masalah. Tapi dia katanya nggak bisa kan? Lalu gimana nanti punya anaknya? Kamu ada keberatan? Setelah cerai nanti, aku bakal kasih kamu 300 juta sebagai kompensasi. Hak asuh anak jadi milikku. Kamu juga nggak punya hak buat nengokin anak. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan saja. Pack. Nanti aku harus ngapain? Nggak usah peduliin siapapun. Cintai aku saja. Oak, aku ngerti sekarang.
Kamu kaku banget. Ini mau ke tempat eksekusi atau ke rumah jagal? Sudah pernah pacaran belum? Tahu nggak gimana caranya acting? Pak. Aku tipe orang yang improvisasi di tempat. Tuan Yusuf. Tuan Yusuf datang. Dia juga bawa pasangan cewek. Astaga, itu putri dari keluarga mana ya? Dua orang itu kelihatannya cocok banget. Cewek itu kenapa kayaknya? Aku pernah lihat ya. Andri, acara tunangan sudah mau kelar. Aku kira kamu nggak bakal datang. Tunangan kakak sendiri, mana mungkin aku nggak datang. Oh iya, aku kenalan dulu. Ini istriku, Melati Kurnawan. Baru saja dapat buku nikah. Beruang? Bang Henry beneran pergi buat cari beruang itu? Kakak ipar, ini hadiah yang udah kita siapin. Kalian beneran nikah? Kenapa? Matanya rabun atau tangannya putus ya? Nggak tahu harus terima? Hadiah juga sudah dikasih. Kita pergi dulu. Henry. Selamat menempuh hidup baru. Kayaknya Nona Maya. Jadi alasan Pak Yusuf buat nangkep aku nikah palsu ya? Mereka itu saling suka. Cantik banget. Sayangnya, ukurannya kurang pas. Pak Yusuf, Nona Maya, kelihatannya habis nangis. Kalian, Ada, salah paham ya? Cepat berhenti. Berhentiin mobilnya. Maaf. Ingat sama status kamu. Jangan ikut campur urusan orang. Kakak? Melati Kurnawan. Akhirnya kita ketemu juga. Gimana rasanya hampir ketabrak mobil? Gimana? Dengar-dengar kamu sudah kuliah ya? Kasihan orang tua-tua. Baru sekarang jatuh sakitnya. Lihat kamu hidup susah. Aku malah jadi tenang. Melati Kurnawan. Kita bakal ketemu lagi sebentar lagi. Ternyata kamu. Kamu yang kirim itu, semua pesan itu. Kamu sebenarnya mau ngapain? Segitunya takut ya? Sampai sepatu saja ditinggalin?
Bro Henry, istrimu mau kabur lagi sama Yusuf Saputra. Kamu ngomong apaan? Beneran deh, kamu cepat lihat, deh. Bagus juga, beruang. Mobil aku dibilang suruh turun langsung turun. Tapi mobil imutnya, Yusuf Saputra itu, malah buru-buru naik. Dasar beruang. Jangan-jangan kamu beneran mau buat aku diselingkuhin ya? Kamu mau ngapain? Sampai segitunya takut. Ya? Sampai sepatu saja kamu tinggalin. Camille, sebenarnya kamu siapa? Aku sama kamu nggak ada masalah apa-apa. Kenapa kamu harus kirim hal-hal aneh itu ke aku? Gak ada dendam. Gak ada salah. Sebagai anak pembunuh, cepet banget lupanya. Bikin orang jadi gak senang. Camille, Kamu, ayahmu lah yang nabrak ibuku sampai mati. Kamu itu anak pembunuh. kamu itu? Kamu baru ingat ya, Melati Kurnawan. Aku harus balas dendam ke kamu gimana? Ya? Maaf. Tapi kejadian dulu itu kecelakaan. Keluarga kami sudah ngasih semua tabungan buat ganti rugi ke kamu. Ayahku juga sudah meninggal. Dan lagi, waktu itu ibumu nerobos lampu merah makanya. Diam. Ibuku secantik itu. Tapi mati dengan cara segitu tragisnya. Kamu bilang, kalau kuiris wajahmu dulu. Habis itu aku kirim kamu ke neraka. Gimana menurutmu? Melati Kurnawan. Pak Yusuf. Sini. Baru saja tunangan. Sudah godain orangku. Kayaknya aku terlalu baik ya, benar? Kan? Andri. Kamu salah paham. Aku cuma lihat Nona Melati. L'agis sans dire rien d'ici. Makanya aku cuma mau nanya kabar sebentar. Benar kan? Nona Melati? Ngomong-ngomong Henry, Malam Sepertini. kenapa kamu biarin adik ipar sendirian di pinggir jalan? Apa benar kayak yang orang-orang bilang? Adik ipar. Cuma kamu jadikan alat buat ngeselin Maya? Penasarannya? Kenapa kamu nggak sekalian tidur di bawah ranjangku saja? Aku kasih peringatan sama kamu. Orangku. Jangan pernah coba-coba ganggu. Ayo jalan. Periksa hubungan antara Henry Saputra Sama Melati Kuranwan. Tofik Kuranwan. Aku bakal mainin. Permanent Sama Anak Camus Ini Pelan-Plan. Pak Henry, maaf banget. Aku sudah ngilangin sepatu sama tas. Bajunya juga jadi kotor. Nanti gue ganti deh. TAPI. Tolong kasih aku waktu dikit ya. Itu sepatu sama tas. Tampangnya saja sudah mahal banget. Bisa-bisa kerja part-time ini. Cuma kerja Rodi. Tambah satu syarat baru di kontraknya. Selama kontrak, pihak kedua nggak boleh pacaran atau hubungan sama pihak ketiga. Atau berhubungan intim. Kalau sudah tanda tangan, barang yang hilang nggak perlu kamu ganti. Beneran? Pak, aku sudah tanda tangan.
Sekarang giliran Bapak. Makasih Pak, Bapak benar-benar orang baik. TAPI. Aku juga bukan tipe cewek sembarangan kayak yang kamu pikirin. Meskipun gak ada kontrak ini, aku juga gak mau lakuin hal-hal kayak gitu. Scan QR WhatsApp. Apa ini salah kirimnya? Uang kompensasi kecelakaan kerja. Makasih Pak. Kali ini nggak ditambah kalimat itu. Bener-bener Bapak orang baik banget. Deh. Bapak tuh benar-benar super baik hati. Aku janji bakal kerja yang benar. Lain kali bisa langsung transfer saja ke rekening bank aku nggak? Kenapa emangnya? Transfer lewat aplikasi kena biaya admin. 1 juta kena 10.000. Ini aku kerugian 50.000. Bener-bener perhitungan banget sih kamu. Bau dan jorok pula. Mending cepat pergi mandi. Ini juga nggak bau. Tiap hari disuruh mandi saja, sampai kulit aku jadi kering. Orangnya perfeksionis banget ya, manggilnya Pak siapa segala. Padahal kayak putri raja saja. Hendry Saputra, sang putri raja. Nggak suka mandi. Emang beda banget ya, kamar mandinya orang kaya. Lupa bilang, Saberman Dinyable Dipake, yang nggak ada wanginya. Bukan kamu kan? Hey. Aku ada penyakit. Maksudnya APA? Sekarang sudah malam, jam 11:05. Berapa lama? Dasar bocah, nikah itu urusan besar banget, kenapa nggak bilang-bilang ke keluarga? Mana menantu baruku? Kapan baweng buat kenalin ke aku? Fisik kamu malah lebih kuat daripada anak kamu sendiri. Masih takut nggak sempat ketemu sama menantu? Nanti baru diomongin. Kamu. Pak Saputra. Aku sudah selesai mandi. Aku mau tidur sekarang. Kamu pulang saja. Akhir-akhir ini aku nggak butuh kamu. Akhir-akhir ini aku nggak dipakai ya? Jadi maksud kamu? Aku bebas bawa duit dari sini. Buat cari kerjaan lain? Ada juga ya kerjaan sana ini. Dasar bocah nakal. Kamu kira nggak kasih aku ketemu, aku nggak bisa akalinnya? Bapak mau makan apa? Ini semua saus yang aku bikin sendiri siang tadi. Nggak pedas kok. Bapak bisa coba dulu? Ayo.
Yang ini juga. Yang itu. Masing-masing satu kotak, ya. Oke, tunggu sebentar. Satpol PP datang. Maaf banget ya. Kayaknya hari ini nggak bisa jualan. Santai saja. Aku saja belum sempat makan. Ayo. Minumannya keras juga, ya. Tuan Saputra. Biar aku tuangin minumnya, ya. Pergi. Pergi, pergi, pergi. Akhir-akhir ini dia kenapa? Lagi nggak mood? Tuh. Nafsu hidupnya balik lagi. Tapi dia tahan-tahan sendiri. Kayak lagi PMS saja. Maya Maharani sudah tunangan. Penyakitnya Henry kayaknya bakal cepat sembuh gara-gara itu. Jadi aku harus lebih bantu dia lagi ini. Maksud kamu apa? Aku sudah panggil Maya Maharani ke sini. Sebelum nikah, pokoknya aku pasti bantu Henry dapetin orangnya. Kenapa dia juga datang? Henry. Halo. Mas, ada masalah besar. Bapak Saputra diculik. Apa? Bapak Saputra tadi mau jalan-jalan. Nggak ngizinin kita ngikutin terlalu dekat. Terus tiba-tiba sudah diculik sama orang. Cepat cekin rekaman CCTV buat aku. Henry. Apa kamu beneran? Mau nggak peduli sama aku lagi ke depannya? Aku sudah cari tahu. Sebelum kamu balik ke Indonesia, Melati Kurniawan sama Yusuf Saputra gak pernah kontak sama sekali. Mereka pertama kali ketemu itu setelah kamu tunangan sama Maya Maharani. Dan yang lebih aneh, Melati Kurniawan tetap saja kerja dari pagi sampai malam. Tinggal di kosan yang jelek banget, paling kadang-kadang malam saja datang ke tempatnya Henry. Mereka berdua kelihatannya sama sekali gak kayak suami istri. Ternyata perasaan aku benar. Cuma dijadikan boneka untuk bermain. Cuma buat dipamerin ke Maya Maharani saja. Sur rue Orange Gérard Bergerac. Kerjain yang bersih. Ini baru permulaan. Taufik Kurnawan. Semoga kamu cepat sadar. Biar kamu bisa lihat sendiri, gimana anak cewekmu pelan-pelan aku hancurin. Jadi ini screenshot CCTV terakhir dari bapak tua itu? Kenapa panik? Aku juga belum makan, tahu. Ini. Berhenti. Stop, stop. Berhenti. Gawat, Satpol PP sudah ngejar. Berhenti. Pak Saputra. Pak Saputra. Tanpa kamu, kami bisa gimana? Itu Tuan Saputra. Kita nggak bisa jaga Pak Saputra dengan baik. Kamu pantas dihukum. Kirim alamatnya ke aku. Sekalian ke rumah sakit cek matamu. Dan mendingan cek juga kecerdasannya. Dasar bedoh. Respon Tuan Henry barusan. Kayaknya sudah nggak apa-apa. Harusnya iya. Syukurlah, kita masih bisa hidup 1 hari lagi. Syukurlah, surat wasiat kita nggak perlu dikirim. Kamu mau makan nggak? Mie instan. Rasa iga sapi dengan bawang daun dan jahe. Bawang daun gue nggak suka. Rasa iga sapi juga hambar banget. Apa serunya sih? Sikap kamu kayak putri yang suka milih-milih. Kenapa rasanya aku sudah pernah ketemu orang kayak gini ya? Rasa daging sapi pedas. Rasa asam sayuran khas. Atau, rasa sup sapi berlimak?
bumbu minyak di sini. Pakai sedikit aja ya, malam-malam gini makan yang berminyak kayak gini, nggak bagus buat pencernaan. Anak cewek ini, sifatnya lumayan baik juga. Ngapain? Malam-malam gini? Tiba-tiba inget buat telepon. Aku si kakek tua ini? Kamu sekarang lagi di mana? Aku lagi jalan santai. Kenapa emangnya? Kayaknya, enak juga, ya. Tapi, dia segitunya butuh duit, ya. Bukannya baru saja ku transfer belasan juta ke dia. Kenapa malam-malam begini? Masih jualan di jalan? Kamu ada urusan apa enggak? Kalau enggak ada aku tutup ya. Pak tua. Aku dengar itu. Suara kamu lagi ngunyah jelas banget. Kenapa? Gila ya? Kalau ngiler minum air dulu saja. Aku tutup ya. Dua orang tolol itu sampai ngilangin jejak. Nanti, kamu suruh orang sendiri buat pulang. Terus, habis makan jangan lupa bayar. Jangan makan gratisan. Jangan bilang kamu itu kakekku. Makan gratisan? Aku ini kepala keluarga Saputra. Perlu-perlunya makan gratisan. Dari cewek kecil begini? $10 juta? Pak, kayaknya Bapak salah ngasih. Tambah nolnya kebanyakan nih. Sudah buat kamu saja. Terima saja pokoknya. Gelap banget nih. Aku motret dua orang ini. Makan di penjara Butte APA? Sudahlah. Memori handphone aku masih banyak. Satu foto doang enggak masalah. Enggak makan tempat juga. Henry, aku mau nikah. Tanggal 24 Oktober. Kamu nggak ada yang mau kamu omongin ke aku? Selamat menempuh hidup baru, ya. Henry Saputra. Jadi sekarang kamu mau jaga jarak sama aku gitu? Pilihan itu kamu sendiri yang ambil. Enggak ada satupun yang maksa kamu. Ayah, itu pilihan aku. Terus kamu maunya anak besar keluarga Maharani kayak aku nikah sama kamu yang cuma punya perusahaan hiburan kecil itu? Henry, kenapa sih kamu enggak bisa ngalah sekali saja buat aku? Lalu kenapa kamu enggak mau keluarga Saputra? Kamu lupa waktu kecil. Kamu pernah janji ke aku? Kamu bilang, Maya, aku enggak butuh cinta yang setengah-setengah. Aku juga bukan orang yang nungguin dipilih sama siapapun. Soal janji waktu kecil itu, kamu yang duluan ninggalin. jadi, pernah nggak kamu suka sama aku? Aku? Henry, selama kamu ngomong, selama kamu minta aku tetap di sini, aku bakal pilih ulang. Ayo, ikut aku sekarang. Henry Saputra. Jadi ini jawaban kamu? Maya. Kalau kamu mau batalin tunangan ini, aku bisa. Tapi aku nggak mau batalin. Karena dia tetap saja ngambek. Dan nggak mau sedikit pun kompromi buat aku. Kenapa aku harus ngorbanin statusku sebagai istri muda di keluarga Saputra? Kalau gitu, Maya Maharani, kita harus mulai rencanain program kehamilan sekarang. Oak. Cewek cantik kecil, sini dong, main bareng yuk.
Dasar cewek nakal. Kamu tunggu saja. Melati Kurniawan. Suara ini kedengeran. Kenapa kayaknya familiar banget ya? Ya Tuhan. Aku baru saja nyiram Henry Saputra. Walaupun masalahnya nggak besar, tetap saja beberapa hari ini, kamu harus jaga-jaga, jangan terlalu lama pakai mata. Kalau nanti masih terasa perih, bilas saja pakai air bersih, selama 5-10 menit. Aku juga nggak tahu, kalau aku nulis surat wasiat sekarang masih sempet apa nggak. Bang Henry lagi luka. Ini nih kesempatan bagus. Kak Maya, Kak Henry matanya kena luka. Dia juga nggak suka, ada orang gak dikenal nginap di rumahnya. Kayaknya nggak ada. Sudah, kita pulang saja dulu, biar dia istirahat yang tenang. Melati Kurniawan. Kamu mau ngumpet gara-gara takut ketahuan, ya? Air. Ganti obat. Kelihatannya Putri Henry Saputra. Enggak seburuk itu sifatnya. Cuma hukum aku buat nyajin teh sama ngasih air. Melati Kurniawan. Melati Kurniawan. Tempat kayak sarang tikus begini. Aku juga enggak tahu gimana caranya. Bisa bertahan tinggal di sini. Siapkan buat aku kontrak baru. Kualitas tidur yang bikin iri setengah mati. Tidur kamu sebagus itu, tapi masih saja punya mata panda. Kemarin malam pasti ngumpet nyolong sesuatu, ya? Berat badannya juga gini. Enggak mampu makan apa? Uangnya pada kemana saja? Bahkan seandainya, bedanya sama cowok ganteng, yang aku bayar buat nemenin tidur. Apa coba? Untung besar. Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 150 juta. Pak Saputra, sudah kasih uang ke aku lebih awal, ditambah lebihin 15 juta lagi. Jadi, dengan begini biaya operasi nenek, dan kebutuhan dasar papa dalam waktu dekat, sudah ketemu solusinya. Jadi, aku tinggal cari duit buat biaya, terapi pemulihan berikutnya saja.
Melati Kurnawan. Pak, selamat pagi. Pak, sudah lapar belum? Aku bikinin makan buat kamu ya. Masak? Jus cabai? Pak. Maaf banget ya. Kemarin malam kamu sudah bantuin aku. Bahkan gak marah walaupun aku gak sengaja nyakitin kamu. Kamu juga sudah kasih duitnya. Semua ke aku lebih awal. Aku benar-benar berterima kasih. Terus kamu mau, gimana balas jasaku? Asal nggak dipotong duit, kamu suruh apa saja aku kerjain. Bener-bener mata duitan? Ya. Tanda tangan, nih. Ini? Kontrak baru. Tambahan pasal kedua. Selama masa kontrak, pihak kedua wajib tinggal bareng pihak pertama. Dan nggak boleh pulang malam. Kalau ada urusan khusus, harus lapor dulu ke pihak pertama. Waktu di Jakarta, jam 10:30 malam sampai 5:30 pagi. Dianggap pulang larut. Kalau melanggar, dipotong 500.000. Melati Kurnawan. Sebagai pihak pertama sekaligus, teman tinggal kamu, aku ingin kamu utamakan keselamatan diri kamu. Di urutan pertama, ya, ingat, enggak? Sebenarnya, Henry Saputra kadang juga lumayan perhatian. Tapi kalau jam 10 lewat, pasar malam baru mulai ramai. Ini kenapa jalan kari dorang ya? Pak Yusuf. Yang ini. Aku punya hak buat nggak tanda tangan kan? Tentu saja. Kalau gitu aku? Tapi, kalau kamu tanda tangan, aku kasih kamu 100 juta biaya revisi kontrak. Nanti setiap nambah pasal baru, aku kasih kamu 100 juta lagi. Barang-barangmu sudah aku suruh Heri Wibowo buat bersihin. Mulai sekarang, kamu yang masak dan beres-beres di rumah. Aku bakal kasih kamu tambahan gaji 2 juta. Ini buat kebutuhan rumah. Password pintu gerbangnya 01024. Henry. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu datang? Aku dengar katanya mata kamu cedera, jadi agak susah bergerak. Kayaknya, aku malah ganggu kalian ya? Yang ganggu itu aku kayaknya. Barangnya sudah aku bawain. Aku nggak mau ribet lagi. Balikin ke rumah. Melody. Aku sebagai kakaknya, bikin makanan buat Henry Saputra. Sekalian numpang makan. Kamu nggak keberatan kan? Wah, syukurlah. Henry Saputra. Ayo bantuin aku sebentar. Berat banget. Aku sama sekali nggak tahu. Kapan kamu belajar masak? Ya gara-gara kalian nggak pernah bolehin aku megang pisau. Tangan aku ini. Gunting saja jarang aku sentuh. Tapi tenang saja. Aku pinter kok. Lihat resep sekali saja. Masakan yang aku buat. Pasti nggak kalah enak. Melati Kurnawan. Sakit. Sejak kapan kamu bisa ambil keputusan buat gue? Siapa suruh kamu izinin dia tinggal di sini? Ini bukannya. Kamu juga nggak nolak kan? Kamu lupa ya, peran kamu itu apa? Ada orang yang datang, masakin buat suami kamu. Kamu nggak keberatan? Kamu malah bantuin dia bawain tas. Apa? Nggak ada apa-apa. Pak Saputra. Jadi aku harus panggil dia kakak ipar. Atau Nona Maya saja? Terserah. Ngapain kamu tegang banget? Menurut kamu kenapa? Sekarang aku ini, alat biwek kamu, manas-manasan jabatan kamu. Waktu Nona Maya ada. Depan dia aku juga harus pura-pura. Juga harus sayang sama kamu ya? Kenapa enggak? Ha?
Bedoh kamu Melati. Sudah maghrib, makanya kamu merem-merem gak jelas? Maaf ya. Masakan batal jadi. Tangan aku malah luka. Harus repotin Henry. Antar aku pulang. Melody. Kamu nggak keberatan kan? Ya kan? Lama nggak ketemu Melati. Beruang ini, jangan-jangan beneran suka sama Yusuf Saputra? Bang Henry, istrimu mau kabur lagi sama Yusuf Saputra tuh. Ngapain bengong di situ? Sudah jemput orangnya, langsung cabut sana. Kamu yang nyuruh dia jemput aku pulang kan? Henry. Sekarang kamu bahkan nganterin aku sebentar saja. Nggak mau ya? Atau jangan-jangan kamu beneran jatuh cinta sama cewek ini? Dia itu istriku. Aku nggak suka sama dia. Masa iya aku suka sama kamu? Kakak kepar? Kamu. Maya, kita pulang yuk. Melati Kurnawan. Aku ini siapa buat kamu? Pak Kurnawan, kenapa tiba-tiba nanya gitu sih? Jadi, aku ini siapa buat kamu? Bos, investor, penyelamat. Enggak. Ini pertanyaan jebakan mati. Mau bunuh diri ya Melati Kurnawan? Kamu itu bos besar, yang paling aku hormatin, paling baik dan paling ganteng. Sekarang sudah tahu kan? Suami di atas kertas doang. Nona Melatai. Kalau kamu berani selingkuh dari aku, mending lihat dulu berapa nominal denda di kontraknya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Hah, kenapa? Pekerjaan 150 juta, dendanya sampai 1 miliar? Bener-bener kapitalis nggak punya hati. Nona Melody. Setelah dirawat beberapa waktu ini, kesehatan nenek kamu sudah jauh membaik. Dalam waktu dekat bisa dijadwalkan operasi. Biaya operasinya dari pihak kamu. Sudah aku siapkan. Kenapa kamu harus datang? Jemput aku pulang ke rumah. Kamu itu pemain. C'est le utama bond. Jangan bercandain tangan kamu sendiri. Maaf ya. Sejak aku masuk keluarga Saputra, secara resmi emang jadi kakak pertama Saputra. Tapi semua orang ngeliat aku seperti anak di luar nikah. Tu m'as Camus. Selain ibuku, yang paling baik sama aku. Nggak ada yang perlu minta maaf. Soal Melati Kurnawan, nggak perlu khawatir. Maksud kamu apa? Aku juga ada masalah sama dia. Dulu ada Henry Saputra yang jagain dia. Aku sudah pernah nyakitin dia, tapi gagal juga. Tapi, kita nggak bisa gerakin dia. Bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Maksud kamu? Cecelia Hermawan sama Gede Saputra sudah sering ribut. Aku sama Henry Saputra cuma jadi alat mereka. Kali ini aku nikahin kamu. Dia nggak bakal biarin Henry Saputra nikahin orang biasa. Tenang saja. Semua sudah aku atur. Ok. Henry Saputra. Disuruh ketemu sama Nona Hidayat. Kamu kemana? Yusuf Saputra sudah nentuin tanggal nikahnya. Kalau kamu sampai kalah sama anak di luar nikah itu, kalau lagi sama dia, aku nggak bakal maafin kamu.
Nona Hermawan sudah marah banget, tapi aku sudah nikah. Jangan ngomongin soal itu sama aku. Cewek murahan kayak gitu. Pakai sidet. Bisa tidur bareng. Jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirin. Coba tanya keluar sana. Ada nggak yang bakal mikirin masalah ini? Kecuali aku mati. Kalau bukan anakku, anak Cecelia Hermawan, maka kamu mati saja. Henry, dengerin omongan ibu ya. Nanti ibu sendiri yang cari dia. Baru dia ngerasain sendiri. Ibu. Akhir-akhir ini ibu lupa minum obat ya? Kenapa aku ngerasa ibu jadi tambah tua? Punya banyak selingkuhan. Bisa kuat juga ya? Gimana dia tahu? Selama aku mau, aku bisa bikin kamu sama Gadis Saputra. Kayak anjing yang diikat di ruang bawah tanah Castle Wenha. Barn sama selingkuhan kamu yang kotor. Nggak bakal pernah keluar. Ngerti belum? Jangan sampai aku tahu kamu nyentuh Melati Kurniawan. Heri Wibowo, antar tamu. Silakan. Bu, soal identitas Melati Kurniawan, itu sudah ketahuan. Nenek, aku datang nih, kata dokter. Belakangan ini kondisi kesehatan nenek cukup baik. Melati sudah datang? Nenek, kenapa marah nenek? Tadi malam nenek nggak bisa tidur dengan baik. Aduh, nenek sebentar lagi mau operasi. Kalau nggak istirahat dengan baik, nanti bahaya. Nenek lagi deg-degan ya? Nenek nggak usah khawatir. Di sini dokter-dokternya profesional semua. Nenek, ada APA nek? Nenek, ada APA nek? Nggak ada apa-apa. Melati, nenek lapar. Ingin makan mie kecil yang di bawah rumah sakit. Tolong beliin satu, terus antar ke atas ya. Oke, aku langsung beli sekarang. Melati. Kenapa? Tenang saja. Hati-hati ya. Santai saja, Nek. Cuman seseorang yang bahkan masuk kuliah saja nggak bisa, kerjanya cuma kesana kemari, ngelucu buat orang lain, barang murahan kayak gitu. Masih mau sok-sokan dicari orang kaya. Di kartu ini ada 500 juta. Uang segitu cukup buat kalian berdua, hidup beberapa generasi. Jaga cucumu baik-baik. Jangan sampai dia goda, orang yang sebenarnya nggak boleh dia goda. Kalau nggak, lain kali aku sudah nggak akan, sebaik hari ini. Sudah berhenti sekolah. Kerja bagai kuda siang malam. Jadi korban orang kaya buat dipiara. Melati, kenapa kamu bisa? Karena kami berdua, yang sudah setengah perjalanan menuju kuburan. Bikin hidupmu jadi kayak gini, dia anak kuliahan, kenapa bisa dapat beasiswa sebanyak itu? Seharusnya dari dulu aku curiga. Seharusnya dari lama aku sadar. Gawat, ada orang yang mau lompat dari gedung. Aku sekarang lagi di rumah sakit. Siapa? Kenapa tiba-tiba mau lompat? Sepertinya nenek dari kamar 18. Katanya cucunya, jadi simpanan orang, dia nggak tahan. Kamar 18? Nenek. Nenek mau ngapain? Melati lari sampai capek banget. Kita balik aja yuk, ya? Kalau nenek narik ayah kayak gini, ayah pasti nggak nyaman. Biar gue bantuin ya. Jangan mendekat. Umur aku sudah 73. Nggak banyak tahun lagi buat bahagia. Jadi jangan bikin hidup aku yang tua renta ini harus ngerasain sakit kayak di sayat pisau lagi. Taufik Kurnana itu anakku. Emang sudah nasibnya begitu. Dia juga sudah bertahan 14 tahun. Kemarin dia datang ke mimpi aku. Bilang dia sudah terlalu menderita. Minta aku biarin dia pergi. Nggak kayak gitu. Ayah cinta banget sama hidup. Ayah nggak mungkin kepikiran kayak gitu.
Apalagi papa pasti bisa sadar lagi. Kata dokter, kalau dirawat lagi sebentar, nanti ayah bisa operasi. Cukup. Melati. Kamu anak yang pintar dan hebat. Jangan bawa-bawa beban. 2 orang tua renta dan sakit kayak kita buat sepanjang hidup kamu. Nggak sepadan. Nggak sepadan sama sekali. Nanti, kamu harus putus sama laki-laki tua itu. Fokus sekolah yang benar, dan jalani hidup yang kamu suka, ya. Jian-Gan. 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 Nggak boleh, aku mohon sama kamu. Nenek, aku mohon sama kamu. Aku tahu aku salah, Nek. Aku bakal cari duit yang benar. Aku bisa kok jagain kalian. Aku mohon, tolong jangan pergi. Kalau kalian pergi, aku nanti nggak punya keluarga lagi. Sudah, cukup. Manusia nggak bisa lawan nasib. Emang sudah jalannya. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Nenek. Nenek tua, kalau kamu mundur selangkah lagi. Aku cekik cucu, kamu di sini juga. Tolong jangan sakitin cucuku. Dia masih utang aku ratusan juta. Kalau kalian berdua mati, dia nanti stres. Ikut mati juga bareng kamu berdua. Aku bisa-bisa rugi duit dong. Aku hitung sampai 3. Kamu mesti balik ke sini. 3, 2. Jangan bergerak. Tunggu, jangan gerak. Tolongin aku, tolongin aku. Dia mau bunuh cucuku. Cepetan tolongin dia. Tenang, sudah nggak apa-apa. Hai, Nek. Barusan kamu sama siapa? Mau putusin hubungan, ya? Mereka semua nggak mau nerima aku. Mereka semua nggak mau nerima aku. Kenapa? Mereka nggak mau sama kamu, tapi aku mau sama kamu. Melati Kurniawan. Dokter. Seru juga. Ya, sayang banget. Bagian paling dramatisnya. Nggak kejadian. Kamu ngapain? Surat izin praktek dokter kamu. Beli pakai duit, ya? Orang saja kamu suntik sampai nangis. Kalau kamu pintar, kamu coba saja sendiri. Cuma infus nutrisi doang. Kenapa kamu bikin ribet banget? Terus, cewek ini kenapa? Bapaknya koma, neneknya lagi sakit parah. Jangan-jangan kamu maksa, dia nikah sama kamu ya? Sudah gitu sampai dia mau loncat dari gedung. Aku ada penyakit. Heri Wibowo, cek hari ini ada apa saja. Selain itu, coba cari tahu juga, sebenarnya gimana situasinya. Ok. Kondisi Melati Kurniawan. Nanti kamu lihat sendiri saja. Ini aku nemu pas bantuin dia bersin barang-barangnya. Nggak sengaja ketemu. Pemasukan tanggal 20 Agustus. Sarapan 55.000. Bakar-bakaran 80.000. Temenin periksa 100.000. Les privat 100.000. Jualan 857.000. Penjelaran. Potongan rumah sakit 5.779.000. Makan 10.000. Sehari makan cuma, keluar 10.000, makan cuma roti tawar pakai air dingin. Ya, gimana bisa ada orang kerja dari pagi sampai malam, cuma buat dapat ratusan ribu kayak gitu. Aku juga sudah nyari tahu nama asli Nona Melati, Melody. Waktu kecil, ayahnya, Taufik Kurniawan, pernah jadi pahlawan. Habis itu kecelakaan mobil, terus jadi koma.
Atasan bilang ke publik kalau mereka berdua sudah meninggal. Gara-gara kecelakaan itu, ibu kandung Melati juga wafat karena kejadian itu. Sejak itu, Melati selalu hidup bareng neneknya sampai tahun lalu. Nenek Melati kena serangan jantung. Barulah dia berhenti kuliah, piwait kerja, buat bayar biaya rumah sakit mereka berdua. Melati Kurniawan. Sudah, jangan kerja lagi. Aku enter kamu balik kelaya. Boleh nggak? Penyakit nenek dengan ayahmu. Juga bakal aku bantu bersihin. Setelah ini aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Ayo jadi istriku, ya? Iem. Sama satu lagi, Yusuf Saputra orangnya aneh parah. Demen suci gitu, padahal munafik. Nanti kamu jangan banyak deket-deket dia. Henry Saputra. Kamu beneran kepikiran sama cewek itu ya? Kenapa bisa? Aku harus gimana ya? Acara keluarga. Oh ya, acara keluarga. Orang keluarga Saputra pasti nggak bakal ngizinin cewek murahan gini masuk keluarga mereka. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Kamu sudah sadar? Pak Saputra, nenekku sama ayahku. Mereka nggak kenapa-kenapa. Iem. Melati Kurniawan. Ada sesuatu yang kamu ingin kau bantuin nggak? Apa saja yang kamu mau. Aku pasti usahain biar kamu. Nggak ada. Kamu sudah banyak banget bantu aku. Melati Kurniawan emang keren banget. Dia kenapa lagi? Ada gunung emas di depan mata saja, nggak diambil. Kerjanya tiap hari cuma naik motor listrik butut keluar. Keliling nyari duit risai. Bener-bener bisa ya, pandai juga nyembunyiin. Kepala batu banget. Bikin kesel habis. Melati Kurniawan, kalau kamu bikin aku sedih lagi, aku bakal bikin kamu ngerasa sakit. Kamu mengerti? Besok, bakal ada tim medis terhebat dari luar negeri yang datang buat penanganan sadar. Kenapa? Kaget sampai bedo ya? Menurut kamu, aku harus panggil kamu Melati atau Melati Kurniawan? Yang kamu bilang beneran? Loser? Kamu tahu nggak sekarang, kamu mirip apa? Mirip si katak sedih. Sekarang kamu makin mirip saja. Melati. 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 Nenek salah ya? Nenek salah, maaf ya. Kamu kenapa sih? Semua salah nenek, yang sudah tua nggak berguna ini. Nenek, kamu bikin cewekku nangis lagi. Mau sampai kapan sih? Siapa nenek kamu? Siapa kamu? Ibu duduk saja. Kita omongin baik-baik. Kamu ngomong apa? Aku bilang, dulu cucumu waktu kerja di kedai minuman. Pakaiannya tuh kayak boneka beruang. Nyebrang jalan juga ceroboh banget. Aku niat nolong doang karena kasihan. Terus akhirnya, dia malah jatuh cinta sama gue. Langsung dari pandangan pertama. Ngejar-ngejar aku terus. Bener-bener tulus banget orangnya. Soal uang rumah sakit itu, aku lihat dia lagi susah. Dan dia juga perhatian banget sama keluarganya. Makanya aku kasih sama dia. Melati. Ini beneran? Ini beneran? Semua uang itu dia pinjam? Dikasih. Ini duit kecil, nggak perlu dibahas. Tapi kamu, nggak bisa gitu juga. Dia itu masih 20-an. Nenek, sudah deh nggak usah ngomong lagi. Memang aku yang salah, kebablasan. Tapi kan kita sudah nikah. Masa urusan suami istri, nggak dijalanin. Nikah? Nenek.
Aku butuh waktu buat tenang dulu. Aku butuh waktu buat tenang dulu. Buka mulut, mulut kamu sudah kering banget. Terjet APA? Sertifikat yang kuajak kau urus itu palsu? Bukannya kamu bilang, nggak ngizinin aku datang ke acara yang nggak penting? Ini nggak penting. Aku hampir saja dikira orang cowok tua mesum yang pelihara cewek muda. Tahu nggak? Atau jangan-jangan kamu pikir aku, Henry Saputra, nggak pantas buat kamu? Nggak ada. Aku cuma takut saja. Melatai Karnana, kamu bisa tunjukin buku nikah kita ke siapa saja. Soalnya, aku, Henry Saputra, kalau sudah pantas gini, kalau nggak dipamerin, kayaknya rugi banget. Makasih ya Pak Henry. Soal perjanjian itu, aku masih pengen revisi dikit. Nanti biaya revisi kontrak, kamu isi saja sesukanya. Boleh nggak? Ok. Kalian beneran sudah nikah? Iya, buku nikah sama cincin. Sudah aku tunjukin ke kamu. Masih ada yang kamu nggak percaya? Melati. Mumpung dia nggak ada, coba jujur sama nenek. Dia maksa kamu, ya? Kamu beneran suka sama dia? Lihat sendiri dia, galak gitu, kan? Dari tampangnya saja nggak kayak orang baik. Beneran. Dia tinggi, ganteng, kaya. Dan baik juga sama aku. Cuma emang mukanya aja galak dikit, tapi dalamnya hatinya lembut. Aku ada alasan apa, buat nggak suka sama dia kan? Ya sudah, kamu yang kejar dia saja. Umur kalian perbedaannya jauh. Kamu berani banget. Nenek, aku nggak suka dengar kata-kata kayak gitu. Dia emang bagus. Tapi cucu nenek juga nggak kalah. HM. Dari kecil sudah pinter, rajin, cantik, baik hati, dia yang untung malah. Iya. Cucu nenek memang paling hebat. Sudah, nenek. Nenek istirahat dulu ya. Aku pamit duluan. Andai saja ini beneran terjadi. Hari ini keluarga Saputra ada makan malam keluarga. Henry nggak ada, jadi aku jemput kamu. Nona Maya, Pak Saputra nggak tahu. Gimana kalau aku nggak ikut saja dulu? Pak Saputra? Kadang aku benar-benar nggak bisa bedain. Kalian itu sebenarnya suami istri, atau kayak bos sama bawahan. Di keluarga Saputra, pasangan baru nikah. Wajib balik ke rumah utama, dan tinggal selama 3 bulan. Hari ini semua orang bakal kumpul. Pas banget buat kenalan sama semua. Kenapa? Henry nggak cerita ke kamu ya, soal ini? Gara-gara ngomong jadi dimarahin. Enggak. Nggak nyaman. Tunggu aku ada orang. Yuk jemput kamu pulang. Aku sudah sampai. Tiba-tiba pergi begitu. Apakah nggak sopan? Bukannya dia lagi dinas luar kota? Nunggu dia balik. Acara keluarga juga udah selesai kali. Ini. Orang di keluarga ini, bukankah terlalu banyak? Itu istrinya anak ketiga, kan? Katanya sih, cewek nggak jelas, nggak punya keluarga. Cuma buat seru-seruan doang. Kenapa bisa-bisanya dibawa ke rumah utama segala? Menurut aku, dia emang sengaja mau tampil. Ingin status resminya. Masa sih? Katanya sudah resmi nikah? Cuma selembar kertas.
Kok, buat Henry, nggak ada artinya juga. Mau nikah, mau cerai, tinggal ngomong saja. Makanya, sampai sekarang nggak pernah dibawa pulang. Cewek seumuran itu, nggak punya keluarga. Paling cuma buat main-main doang. Nggak bisa dibanggain juga. Camille, bukankah kamu? Kenapa nggak manggil orang? Nona Melody, bos besar kami itu, kakeknya Henry Saputra. Halo kakek. Ingat waktu kita sama-sama ngumpet dari Satpol PP, terus makan mie instan bareng? Kakek pasti nggak akan terlalu nyusahin aku kan? Silakan duduk. Wah, tempat duduk ini berat banget ya. Ayo mulai makannya. Tunggu dulu. Dari mana nih orang yang nggak sopan? Bisa-bisanya datang ke keluarga Saputra buat cari-cari perhatian. Cecilia. Dia itu Henry. Pak, di dunia mana ada anak laki-laki mau nikah, tapi orang tua nggak ditemuin dulu. Kalau sudah begini, aturan nggak dijalankan. Nggak tahu malu lagi, nggak punya moral sama sekali. Cewek kampung yang cuma ngincar status. Kita jelas nggak bakalan setuju. Seseorang, usir dia dari sini sekarang juga. Kali ini, Henry nggak ada. Aku pengen lihat, siapa yang masih bisa belain kamu. Nggak usah. Makasih atas undangannya, TAPI. Makanan barat nggak cocok sama seleraku, jadi aku pamit dulu. Naonia Hermawan. Hari ini pertama kalinya aku ketemu sama ibu. Setahu aku nggak pernah lakuin hal yang matre kayak gitu. Aku nggak pantas dikasih penilaian setinggi itu. Mending ibu simpan saja buat diri sendiri. Camille. Simpan APA? Ada APA yang kamu simpan? Pak Saputra, Tuan Henry sudah pulang. Oh. Kamu diganggu ya? Aku nggak terbiasa makan makanan barat. Kalau gitu suruh mereka masak makanan Indonesia saja. Pilih saja makanan yang kamu suka, suruh dimasak. Pak David, tolong bilang sama dapur, bikin 1 porsi makanan Indonesia. Tambahin udang laut, pedas ringan, minyaknya dikit. Oh. Ini emang selera aku. Dia ternyata ingat detailnya segitu jelas. Terus bikinin 1 teko teh kuding. Makin pekat makin enak. Ayo, istri baru sudah datang. Masa nggak kasih hadiah buat keluarga mertua? Bener-bener rugi. Pak tua, anakmu diajak ke sini. Tapi layanannya cuma begini ya. Mau gimana menurut kamu? Tergantung hadiah ketemuannya dari bapak. Cukup buat nutup kerugiannya enggak? Kalau enggak, kata kakek, mungkin buat lain waktu. Henry, siapa yang setuju kamu nikahin? Cewek ini? Mau nikahi siapa? Aku nggak perlu persetujuan siapapun. Camille. Gede. Cecilia lagi nggak enak badan. Kenapa kamu nggak temenin dia istirahat di kamar? Pak Saputra sudah dari lama siapin semuanya. 1 rumah tipe 4-in-1 di wilayah. Kedua luasnya 1.500 meter persegi. APA maksudnya? 1 unit rumah. Di wilayah kedua. Luas 1.500 meter persegi. Sajikan teh buat kakek. Kakek minum teh. Aduh, ini obat ya? Kenapa hitam banget? Tehnya enak. Hahaha.
Cangkir kedua teh nggak boleh kelewatan. Kakak sepi kita di ruang utama. Ciu. Henry Saputra datang buru-buru. Kakak sepupu belum tahu sebelumnya. Belum sempat persiapan. Lihat, nanti kali ya. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah ada. Heri Wibowo. Kadet juga biar kakak sepi ya. Siap, Pak. Tunggu bentar. Ani. Kakak sepupu. Semuanya, aku, Henry Saputra sama istriku mau kasih teh. Masa kamu pada nggak mau terima? Hasan, teh dari menantuku nggak kamu minum? Tehnya enak. Tehnya enak. Hadiah dari Hasan. Gudang Anggur, Jalan Selatan Kota nomor 2. Sini. Sajikan teh buat paman kecil. Hasna kasih hadiah. 1 mobil sport mewah. Tenang saja, Maya. Nanti habis kita nikah juga bakal punya kok. Ayah. Kaya banget ya. Sampai bengong gitu kamu. Pak Saputra. Hari ini begini. Apa nggak bikin keluargamu punya pendapat sendiri ya? Orang yang punya masalah sama aku, itu banyak banget. Ayah punya saudara kandung belasan, tapi anak cuma 1. Kamu tahu nggak? Mereka numpang nama keluarga Saputra. Bisa dapat untung sebesar apa? 1 per 1 pada nginjer. Jadi kepala keluarga. Suruh mereka keluar duit dikit. Malah jadi bagus buat kesehatan. Memang benar, suruh mereka keluar duit saja. Mereka takut sama aku. Sampai tidurnya saja nggak tenang. Di satu sisi mereka ngetawain aku karena ninggalin harta segunung. Tapi mereka juga takut kalau aku sering pulang ke rumah. Menurut kamu, kalau Pak Saputra maksa ngasih keluarga Saputra ke aku, dan aku nggak mau, kamu bakal mikir aku ada gangguan jiwa nggak sih? Kenapa? Kamu mau ninggalin keluarga Saputra? Kenapa? Kamu gila ya? Henry Saputra. Kamu itu anakku. Tujuan kamu dilahirkan cuma buat ngalahin anak haram itu. Kamu harus berjuang buat aku. Henry, kenapa kamu nggak bisa kompromi dikit saja buat aku? Lagi pula nggak rugi apa-apa. Keluarga Saputra yang diimpikan semua orang. Kenapa buat kamu malah susah banget buat diterima? Bapak sendiri sudah hebat gitu. Kenapa mesti tetap terikat sama keluarga Saputra? Kalau nggak mau ya sudah. Nggak aneh. Melati Kurnawan. Bukannya kamu nggak bisa ya? Aku bisa atau enggak, kamu bakal tahu sebentar lagi. Tuan. Sudah ketahuan soal masalah rumah sakit. Ibu yang melakukannya. Ini Nenek Kurnana, diam-diam pulang tanpa sepengetahuan Melati. Barusan pas aku lewat, aku lihat Ibu manggil, banyak banget bodyguard ke sana. Kayaknya mereka mau coba lagi nyakitin Melati. Nyonya muda keluarga Kurnawan. Kamu anggap omongan aku cuma angin lalu saja. Bagus. Kamu ngomong apa barusan? Henry suruh anak buahnya tangkap ibu? YK. Mana mungkin? Itu kan ibu kandungnya. Dia beneran demi Melati Kurnana nangkap ibu kandungnya sendiri. Nggak bisa. Aku nggak bisa terus kayak gini. Melati Kurnawan di mana? Kalian mau ngapain? Lepasin aku. Aku ini Cecelia Hermawan.
Kalian pikir, kalian bisa nahan aku di sini? Ibu Hermawan sama pacar mudanya mau pindah ke luar negeri, gimana? Alasannya, kedengeran lumayan juga. Henry Saputra, kamu gila ya? Aku ini ibu kamu. Cecilia Hermawan, ingat baik-baik. Dalam hidup kamu, ini kesempatan terakhir kamu bisa nyentuh aku. Henry, aku ini ibumu. Kenapa kamu tega banget sih sama aku? Kamu mikir di saat sekarang, status jadi ibu kamu masih bisa pakai menekanku? Dulu waktu kamu sama Gadis Saputra, ngamuk sampai geleparin piring, nyaris ngebunuh aku. Kamu nggak ingat, kamu ini ibuku? Henry, di sini kamu diam saja yang tenang. Masih ada Peluang Kellier. Kalau enggak, nanti kalau Gadis Saputra ketemu aku pasti bawa dia ke sini. Biar kalian berdua saling sayang, berantem seumur hidup. Kakek! Tuan Muda. Ayo kita pulang lebih awal ya. Nyonya Muda pasti lagi nunggu kamu di rumah. Anak baik. Bagus nggak? Ayahmu sudah ngecewain. Tulusnya perasaanku. Dia nggak ngizinin anakku lahir. Aku juga pengen kamu ngerasain sakitnya. Gimana menurut kamu? Sudah ya? YK. Nona Maya. Kamu lagi bangga banget ya? Maksud kamu apa? Aku cuma mau bilang, nikah sama Henry, jalan sama dia. Kamu tuh beneran ngerasa bangga banget ya? Hari aku tunangan, dia malah milih sama kamu, nikah sama orang kayak gitu. Menurut kamu dia bisa ada sedikit saja tulus enggak sih? Melody, jangan-jangan kamu pikir, dia beneran jatuh cinta sama kamu? Terus kamu sendiri gimana? Menurut kamu aku bangga? Karena cemburu ya? Kamu cemburu? Ayah. Aku cemburu sama kamu. Makanya aku sudah mantapin keputusan. Aku mau batalin tunangan ini. Menurut kamu, dia bakal milih aku, yang dari keluarga sepadan dan sudah kenal dari kecil? Atau dia bakal milih kamu? Mukaraku. Mukaraku. Nona Maya, biar aku bantuin kamu. Pergi. Jangan sentuh aku. Kenapa Nyonya Muda ambil barang ini di jam segini? Muka aku sakit banget. Henry. Tolongin aku. Henry. Bukan aku. Banyak banget darahnya. Kamu tinggal di rumah. Buang semua barang itu. Nyonya Muda, silakan cuci tangan dulu, Bu. Barang ini, jangan pernah bawa ini ke depan Tuan Muda. Tunggu sampai Ibu bersin semuanya. Nanti aku antar Ibu pulang. Pulang? Ayah. Pulang ke rumah Tuan Muda. Ini perintah Pak Saputra ya? Ayah. Soalnya Maya Maharani lagi cedera. Jadi aturan baru menikah, dan harus tinggal di keluarga Saputra 3 bulan. Itu juga nggak diikutin. Aku ngerti. Bukan aku.
Ekspresi aku saja yang nggak bisa dikontrol. Kayaknya malah bikin dia kaget. Aku juga nggak tahu sekarang keadaannya gimana. Tuan Muda. Baju yang kamu minta. Orangnya sudah diantar pulang, kan? Nggak kaget, kan? Nyonya muda kelihatan tenang. Kayaknya nggak apa-apa. Maya Maharani gimana? Keadaannya gimana? Operasinya sudah selesai tapi masih belum sadar. Yang utama dia keguguran. Ditambah lagi muka di beberapa bagian. Luka parah banget. Takutnya harus operasi plastik. Yusuf Saputra sudah sampai. Orang tua Maya Maharani lagi buru-buru di jalan ke sini. Gede Saputra juga. Dia cari nyonya muda. Tapi nggak ketemu. Di rumah lama, dia marah-marah banget. Suruh tambah orang buat jagain nyonya muda. Jangan sampai ada orang asing ganggu dia. Sayap. Wajahku. Maya, Wajahku. bisa diperbaiki, Maya. Bisa diperbaiki? Yang kamu bilang itu benar kan? Kamu nggak bohong sama aku kan? Siakerlah. Siakerlah. Maya. Kamu hamil, kamu tahu nggak? Aku tahu. Kamu sengaja. Kamu nggak mau anak ini, dan juga nggak mau keluarga Saputra, kan? Yusuf Saputra. Kita batal tunangan saja. Ok. Kalau itu keputusan kamu. Aku bakal bantu kamu. Maya. Anak baik. Ini sebenarnya Ada API? Siapa yang bikin kamu begini? Keluargaku, keluarga Maharani. Nggak akan diam saja. Ayah, ibu. Melati Kurnawan yang nyakitin aku. Ayo ngomong. Ada perlu APA sama aku? Henry. Maksud kamu apa? Jelas-jelas Melati Kurnawan yang bikin aku begini. Dia yang nyakitin kamu? Kamu jangan pura-pura, malah akhirnya ngebohongin diri sendiri. Pura-pura? Henry. Aku gila ya? Aku berpura-pura sampai nyakitin diriku sendiri begini? Henry. Atau jangan-jangan, mau itu dia, atau Melati Kurnawan yang ngelakuin? Kamu pasti bakal belain dia. Ayah, nggak peduli dia yang ngelakuin atau bukan. Aku pasti belain dia. Bukan. Bukan kayak gitu. Henry. Dulu yang selalu kamu lindungi itu aku. Itu karena waktu kecil, pas aku kabur terus pingsan, kamu yang nemuin. Dan carry orang, biar nolongin aku. Waktu itu kamu nanya aku, pernah nggak aku suka sama kamu? Sekarang aku bilangin ke kamu, nggak pernah. Aku terhadap kamu, dari awal sampai akhir cuma ngerasa bertanggung jawab. Kalau lebih dari itu cuma perasaan kamu didianatin karena aku tiba-tiba berubah pikiran nikah sama Yusuf Saputra. Aku nggak percaya. Password kamar rumah kamu, sampai sekarang masih pakai tanggal lahirku, aku nggak percaya. Itu karena aku nggak bisa ingat tanggal lahir kalian. Itu kamu sendiri yang atur. Maya Maharani, jangan lagi bohongin diri sendiri. Oke, ya sudah. Kalau gitu, aku bakal adain konferensi pers online. Aku mau semua orang di dunia tahu. Aku, Maya Maharani, benar-benar dibikin menderita sama Melati Kurnawan. Aku mau nama baiknya hancur total. Aku mau semua orang terus ngomongin dia. Seumur hidup. Dan dia nggak bakal bisa bangkit lagi. Berani kamu? Coba saja kalau kamu bisa. Henry Saputra. Keluargaku nggak kalah dari keluarga kamu. Kalau memang harus hancur bareng, ya sudah. Kekiwalai. Kamu cerai sama Melati Kurwana. Terus ikut aku ke luar negeri buat pemulihan. Terima kasih, silakan datang kembali. Sudah 3 hari. Nggak tahu gimana kabarnya Pak Saputra di sana.
Pak Saputra, gimana kabar Nona Maya? Akhir-akhir ini, putri keluarga Maharani, Maya Maharani, resmi membatalkan pertunangan dengan putra keluarga Saputra, Yusuf Saputra. Menurut kabar orang dalam, anak perempuan keluarga Maharani dan anak kedua keluarga Saputra sudah akrab dari kecil. Sebelumnya bahkan, pernah ada foto anak kedua keluarga Saputra lagi milih cincin tunangan. Kayaknya, pernikahan mereka sudah dekat, ya? Pak Saputra, perjanjian kita masih lanjut enggak? Dengar-dengar, kakek tua itu, operasinya berhasil. Sekarang recovery-nya juga lumayan bagus. Datangnya cepat juga ya. Kamu mau ngapain? Nenekku di mana? Tenang saja, aku sudah pindahin dia ke ruang Feti. Sebenarnya, kamu mau apa? Nona Melati. Ngapain tegang banget gitu? Tenang saja, aku itu selalu hormat sama orang tua dan anak kecil. Kebetulan saja lewat sini. Jadi sekalian mampir lihat nenek kamu. Atau jangan-jangan, ada hal lain yang bikin kamu tegang? Di gedung ini, masih ada orang penting lain, ya? Dia tahu Papa juga di sini. Melati Kurnawan. Maya Maharani sama Henry Saputra sudah pergi ke luar negeri. Percaya deh sama mereka. Sebentar lagi pasti bakal balikan. Yang namanya jodoh. Akhirnya juga pasti bareng. Jadi maksud kamu ingin aku pisahin mereka? Enggak. Aku mau kamu cerai sama Henry Saputra. Teru pergi dari sini. Dan mulai sekarang jangan pernah muncul lagi di depan mereka. Kalau aku pergi, kamu beneran gak bakal ganggu ayah dan nenekku? Terus kenapa aku harus percaya sama kamu? Malam itu, ibuku pulang. Rencananya mau bawa aku pergi. Biar jauh dari Gede Saputra. Dan hidup tenang. Taufik Kurnawan. Dia yang bikin aku sama ibuku mati. Makanya aku ke rumah keluarga Saputra. Jadi cuma numpang hidup. Diliatin sini setiap hari. Disiksa sampai 20 tahun lebih. Kalau dia mati. Malah terlalu gampang buat dia. Kamu mau apa sebenarnya? Satu-satunya anak cewek dia. Demi bikin dia sadar. Rela disiksa. Iklan galin semua. Dan gak ada yang tahu dia hidup atau mati. Menurut kamu, alur ceritanya gimana? Apa tiap hari dia bakal sakit hati terus? Asal kamu pergi. Aku nggak bakal sentuh dia. Atau jangan-jangan, kamu mau pertaruhkan nasib ayahmu, sama posisi MU dan Maya Maharani, di hati Henry Saputra? Menurut kamu, apa ada bagian dari kamu yang lebih baik dari Maya Pratama? Oak. Aku setuju sama kamu. Siang ini jam 1, penerbangan pulangku. Maksud kamu apa? Aku sudah bilang asal kamu pergi. Aku bakal hancurin Melati Kurnawan. Angkat telepon dulu. Halo? Maya, kamu ada masalah sama seseorang nggak sih? Mereka tiba-tiba nelepon, katanya mau batalin posisi kamu sebagai kepala. Terus mau putus kerja sama kamu sama Orchestra ITU. Kamu ngomong apa? Ini ulah kamu kan? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Kamu kan tahu banget, dari kecil aku sudah ngejar main cello, ngorbanin banyak banget. Kamu gimana ke Melati Kurnawan? Aku juga bakal gitu ke kamu. Henry, aku ngelakuin ini cuma pengen kamu balik ke sisiku lagi. Aku menyesal. Aku salah milih. Harusnya aku nggak biarin kamu nerusin keluarga Saputra. Henry, aku cuma mau bareng sama kamu. Henry,
Aku cinta sama kamu, cuma kamu yang aku cinta. Henry. Kamu bukan cinta sama aku. Kamu cuma nggak terima kalah saja. Kamu cinta sama diri kamu sendiri. Aku nggak peduli. Kamu nggak boleh pergi dari sampingku. Aku, Maya Maharani, nggak akan kalah. Kalau kamu berani pergi, ayahku pasti. Halo? Ayah? Maya, keluarga Maharani, sahamnya lagi dimainin orang jahat. Nilainya sudah jatuh lebih dari setengahnya. Dengar kata ayah, jangan terus-terusan ngotot. Cepat suruh Henry pergi. Ini juga ulah kamu ya? Nggak mungkin. Keluarga Saputra nggak mungkin. Biar kejadiannya seperti ini. Kamu masih punya kartu rahasia lainnya? Aku sudah bilang. Nggak ada satu orang pun bisa maksa aku. Tolong sampaikan ke paman. Ini cuma sedikit peringatan kecil. Kalau gitu, kenapa kamu datang? Kamu jelas ngelihat aku sebentar saja. Sudah risih banget. Lalu kenapa kamu mau nemenin aku? Kalau kamu mau bertindak gila, aku nggak bakal jadikan dia taruhan. Aku cuma perlu tahan beberapa hari doang. Tahan? Henry Saputra sekarang bisa tahan juga? Dulu kamu nggak pernah begini. Kamu berubah. Kamu juga berubah. Aku berubah? Apa yang berubah dari aku? Kalau kamu masih ingat Maya Maharani itu siapa, tolong kamu balik ke jalan yang benar. Mulai sekarang lebih baik kita nggak usah ketemu lagi. Kalau nggak, kayak yang kamu lihat sendiri. Aku bakal bikin semua orang yang mengganggu dia menyesal untuk seumur hidup. Henry. Sungguh disayangkan, jidatnya dijahit 10 kali, tulang alis patah. Djaï Limakali. Catania Diajuga, conducteur Utama Orchestra, quand? Hidupnya sekarang bisa dibilang hancur. Wajahku. Sermon mana? Sermon? Melati Kurnawan sudah beli tiket kereta ke Kotabe. Dia tahu diri juga. Lari sejauh itu. Tunggu. Dia ke Kotabe? Ticket kereta Yang Dipzan. Ayah, tempat tidur keras. Kelas paling murah. Ke kota B saja perlu 3 hari 2 malam. Suruh orang standby di Kotabe. Begitu dia keluar stasiun, langsung sikat. Sayap. Satu-satunya anak cewek, demi kamu bisa sadar. Dia sampai mati, sudah ngalamin segala macam penghinaan. Tofik Kurnauna. Inilah skenario yang sudah aku siapin buat kamu. Nggak tahu juga, nanti setelah kamu lihat keadaan, Melati Kurnana kayak gitu. Apa kamu bakal langsung meninggal karena kesal? Sampai jumpa, Pak Saputra. Melati Kurnawan, kamu makin berani saja sekarang. Pak Saputra. Semoga surat ini bisa menggantikan kehadiranku. Saat kamu baca surat ini, aku kemungkinan sudah pergi. 3 bulan berlalu gitu saja. Tapi pertemuan pertama kita, masih jelas banget aku ingat.
Hendry Saputra, pernah ada yang bilang ke kamu nggak sih? Kamu itu benar-benar nyebelin, sombong, suka ngatur. Hendry, sudah jangan main-main. Sini kenalin mukanya. Ini, tunanganku. Kalian lanjut aja mainnya. Nanti tagihannya masuk ke aku semua. Mulutnya tajam, emosinya juga naik turun. Dia malah mukul bokongku. Jangan cemberut mulu. Kamu sudah mati berbulan-bulan apa gimana? Kaku banget. Mending aku peluk pentungan saja buat tidur. Masih lebih enak. Juga emosinya naik turun. Ingat sama status kamu. Jangan ikut campur urusan orang. Tapi makin lama kenal, aku sadar, kamu itu sebenarnya orang baik, baik banget bahkan. Orang baik beneran itu kamu. Ini salah kirim bukan? Uang ganti rugi kecelakaan kerja. Makasih Pak. Yang sudah bantu selamatin ayah sama nenekku, juga itu kamu. Melati Kurniawan. Kalau kamu bikin aku susah hati lagi, aku bakal bikin kamu sakit hati. Besok, tim pemulihan terbaik dari luar negeri bakal datang. Tiga bulan kino sama kamu. Rasanya kayak mimpi indah. Sekarang aku sudah bangun dari mimpi itu. Aku juga harus balik ke hidupku sendiri. Surat perjanjian cerai sudah aku tanda tangani. Kontrak setengah tahun belum habis. Uang yang kamu kasih sudah aku tulis sebagai utang. Nanti pasti aku balikin ke kamu. Akhir dari semuanya. Cincin berlian itu cantik banget. Kasih saja ke orang yang pantas. Semoga kamu bahagia sama Maya Maharani. Semoga aku bahagia. Melati Kurniawan. Kamu pikir main perasaan itu bisa bikin semua beres? Heri Wibowo. Periksakan untukku. Keluarin semua rekaman CCTV dari rumah sampai bandara. Yang paling cepat jalurnya. Pantau terus semua jadwal penerbangan. Pantau juga semua person pengenjalan. Kalau sampai dia naik pesawat dan pergi, kamu semua angkat kaki dari sini selamanya. Tuan. Nyonya itu. Beliau. Peasant ticket kereta. Buat ke kota B. Kenapa nggak dicekek saja sekalian dia? Melati Kurniawan. Sebaiknya kamu berdoa. Jangan sampai aku nemuin kamu. Tunggu sebentar. Tuan. Barusan terdeteksi, Nyonya muda. Pesan lagi. Tiket pesawat 2 jam lagi. Melati Kurniawan. Kamu kira aku ini anjing yang kamu ajak jalan-jalannya? Ngapain bengong? Balikin mobil, kita ke bandara. Melati Kurniawan. Siapa yang izinin kamu lari ke sini? Hendry Saputra, aku suka sama kamu. Kamu jangan suka sama Maya Maharani lagi. Coba mencintaiku, gimana? Kalau kamu suka sama aku bakal perlakuin kamu lebih baik dari siapapun. Gimana? Penerbangan C983 menuju ke negara M, penumpang Melati Kurniawan. Begitu mendengar pengumuman ini,
segera menuju Gate C23 untuk registrasi boarding. Kamu mau ke negara M? Mau cari aku ya? Kamu sudah keluar jalur. Rute sudah diatur ulang. Putar balik. Melati Kurnawan. Ada orang yang datang. Buat masakin makanan buat suami kamu. Kamu nggak keberatan? Melati Kurnawan. Aku ini siapanya kamu? Melati Kurnawan. Pulang. Jadi istriku. Mau nggak? Melati Kurnawan. Kamu ada sesuatu yang pengen aku bantu nggak? Asal kamu minta, semuanya bisa aku ikutin. Jalannya juga nggak salahkan. Apa navigasinya? Ada masalah ya? Enggak, Pak Supir enggak salah. Putar balik. Ke bandara. Katakan saja Melati Kurnawan. Kamu emang gak rela? Sebenarnya kamu nggak mau lepasin. Kalau nggak berani taruhan sekali saja. Gimana kamu tahu? Kalau kamu pasti kalah? Di berita katanya kamu pergi beli Sinsen Tunangan. Pengen balikan lagi sama Maya Maharani. Makanya aku pengen cari kamu. Aku ingin tanya, apakah itu benar? Maksud kamu, yang kamu omongin itu soal ini? Ternyata, benarnya. Ya sudah. Biar bisa benar-benar ikhlas ngelepasin cincin ini. Melati Kurnawan. Cuma sama kamu aku pernah ciuman. Sekarang, ayo kita bicarakan kereta cepat dan surat itu. Sebenarnya, ada APA? Hendry Saputra. Tolong selamatkan ayahku. Sesuai kesepakatan kalian. Harusnya mereka nggak mungkin secepat itu bertindak ke ayah kita. Serahkan saja masalah ini ke suami kamu. Heri Wibowo. Tuan. Yusuf Saputra. Hari ini di rumah lama. Bawa orang buat ke rumah lama ITU. Sayap. Aku antar kamu pulang dulu. Aku nggak tenang. Aku kesana lihat ayah sama nenek. Lakukan sekarang. Seret orang itu keluar. Dasar bocah tengil. Berani banget kamu. Rumah lama saja berani dikepung. Yusuf Saputra, gimana dia perlakuin Melati Kurnawan? Bukannya aku sudah suruh orang kasih tahu kalian? Kalau mau ngadangin aku. Mengadangmu? Terus kenapa? Kamu nggak bakal bisa ngadangin aku. Aku yang tua ini. Juga nggak. Selbststern itu. Tapi, gimana pun juga dia keluarga Saputra. Jangan terlalu keraslah. Nanti. Kirim dia ke luar negeri. Ok. Aku janji sama kamu. Ayah? Dokter, apa kamu lihat pasien di kamar 1509? Sudah lihat. Baru saja dikirim ke ruang City. Kamu keluarga pasien? Sekalian aku antar kamu ke sana. Makasih. Kenapa nggak benar ya? Ruang City, bukan ke arah sini, kan? Kamu sendiri yang nyari aku ke sini. Jadi aku nggak perlu nyamperin kamu lagi. Tuan, ada masalah. Yusuf Saputra hilang. Tuan. Apa? Pak Taufik Kurnawan pingsan. Di kamar beliau. Nggak tahu Yusuf Saputra kabur kapan. Melati Hidayah. Halo, Camus. Kamu temennya pemilik HP ini, ya? Dokter. Dokternya mana? Tolong, ada yang bantuin dia. Tuan, tenang saja ya, Nona muda pasti nggak apa-apa kok. Soalnya gini, kalau si cewek kecil itu lihat, pasti bakalan sedih banget. Kekek. Coba lihat keadaan Pak Taufik di sana. Tenang saja. Dari tadi sudah ada yang mantau keadaannya.
Nggak separah itu. Gimana keadaannya dia? Maaf, kami sudah berusaha sebisa mungkin. Turut berduka cita. Tuan. Sayang. Kamu itu benar-benar tidurnya kayak babi kecil. Kamu bangunnya? Kamu lupa? Kita sudah tanda tangan begitu banyak kontrak. Aku yakin kamu belum lihat bagian belakangnya. Batas waktu kita jadi tanpa batas. Nominalnya juga sudah naik berkali-kali lipat. Kamu mata duitan banget. Pasti nggak bakal mau langgar kontrak. Benar nggak, Melatai? Henry. Dia sudah pergi. Kamu. Enggak. Aku nggak percaya. Dia tuh kuat banget. Dia masih harus nafkahin ayah sama neneknya. Dia barusan ngomong sama aku. Baru saja nyatain perasaan. Baru bilang ke aku, mau jadi yang paling baik ke aku dibanding siapapun. Gimana mungkin dia tinggalin aku begitu saja? Aku nggak percaya. Henry. Aku nggak percaya. Melati Kurniawan. Kalau kamu bangun, APA, ayah bakal aku turutin biut kamu. Kamu tolong bangunnya? Henry Saputra? Mana mungkin? Terrace. Ini. Yusuf Saputra. Kenapa bisa dia? Bukannya dia itu keluarga. Kaliannya? Dengga-dengga. Tiduran di tengah jalan. Kena tabrak truk besar. Sudah ditolong tapi nggak tertolong. Akhirnya meninggal. Aku nggak bisa terlalu banyak gerak. Kamu datang peluk aku. Boleh? Sayang, beneran kamu? Aku hampir saja mengira aku sudah nggak punya istri. Padahal baru saja aku nyatain cinta ke kamu. Gimana bisa tega pergi? Kalau kamu nggak yakin, aku bakal kasih kontrak lebih banyak lagi. Ingat, cicitku. Jangan lupa, tulis juga cicitku di kontrak itu. Sudahlah, Menantu. Lita berdua. Juga tandat anggan satu kontrak. Tulis saja, bikin cicit. Tahun depan langsung punya. Pak tua, urusan seru-seruan suami istri. Ngapain kamu ikutan? Dasar Boka Bande. Sekarang sudah baikan. Barusan nangis, kayak mau mati saja. Siapa itu? Kamu.